Sama di sana itu Ramadan nggak libur. Oh, Ramadan nggak libur? Nggak libur. Jadi Kan sama kita nggak libur. iya, tapi nggak libur sama sekali. Kalau kita kan 2 minggu aja ya, masuk 2 minggu libur gitu ya. Full 30 hari sekolah, full day sampai jam 2 gitu. Oh, gimana tak kamu rasanya? Jadi Capek ya? begini ya. Saya itu ke sekolah saya dua-duanya untuk SD sama SMP itu jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki. Jaraknya? Saya kurang tahu jarak nomornya berapa, tapi jalannya 10 menitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast bersama saya Zainal. Kita hari ini podcast lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi. Alhamdulillah hari ini di edisi Ramadan ya. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Wih, siapa ya kira-kira ya? Alhamdulillah sudah terlihat di sebelah saya ada Naila ya? Naila Azma. Iya, nggak apa ya. Naila Azma S-nya apa? Syarifah, Naila Azma Syarifah. Oke. Halo. Say hello dulu sama teman-teman di sana. Halo. Ya. Naila, panggilannya siapa? Naila. Naila. Oke, Naila. Naila, ini baru pertama kali ketemu kita ya. Di acara podcast ya. Ini acaranya di bulan Ramadan. Teman-teman lagi puasa, mudah-mudahan teman-teman puasanya lancar ya. Oke, Naila. Naila di SMP IT Asyukriyah. Ya. Kelas berapa? Kelas 8C. 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 Dulu kelas 7-nya kelas 7 apa? Dulu nggak ada kelas 7 sih. Oh iya, Naila pindahan ya. Oke, Naila pindahan di kelas 8. Ya. Iya, di kelas 8. Berarti kelas 7 itu dulunya di sekolah yang lain. Di mana tuh? Di New York. Di New York. Wah, New York ya. Lancar ya. Keren ya pronunciation-nya ya. Oke, Naila, kita ngobrol-ngobrol santai aja Naila ya. Jadi kenapa kita teman-teman mungkin informasi ya. Jadi kita ngundang Naila ke sini, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Naila terkait dengan suasana Ramadan. Karena kan Naila pernah tinggal di New York ya. Iya. Pernah tinggal di New York berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? Masya Allah, pantesan bahasa Inggrisnya lancar. 3 tahun, pernah tinggal di negara lain juga? Pernah. Di Pretoria, Afrika Selatan. Pretoria? Iya. Itu nama apa? Distrik? Nama desa? Itu nama, kalau nggak salah, tapi saya ibu kota. Oh, itu ibu kota Afsel. Iya. Pretoria namanya. Oh, baru tahu Bapak ya. Berarti kamu pernah di Afrika Selatan sama pernah di US, di Amerika. Tadi di Amerika berapa tahun? 3 tahun. Iya. Oke, kalau di Afrika Selatan? Di Afrika Selatan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kapan tuh? Kalau di Afsel dulu deh, di Afsel kapan? Di Afrika Selatan sejak TKA. TKA, berarti dari kecil nih. TKA berapa tahun tuh? Berarti 5 tahun? Saya 4 tahun. 4 tahun. Berarti umur kamu 4 tahun, kamu udah di negara orang. Iya, 4 tahun di negara orang ya. TKA, terus TKB. TKB, terus selesai TKB. Selesai TKB masih di Afrika Selatan. Selesai TKB sih pas tahun terakhir di Afsel. Habis itu pindah lagi ke Indonesia, masuk kelas 1 di SDIT. Oh, berarti kamu pindah itu di kelas 1 itu di Indonesia. Di mana tepatnya? Di SDIT Asyukriyah? Oh, di Asyukriyah. Berarti di Asyukriyah itu 6 tahun ya? Sorry, kan ke US ya? Ke US. Berarti di SDIT sampai berapa tahun? Kelas 3 tahun. Oh, di SDIT 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Abis itu ke New York. Ke Amerika nih. Oke. Kedua kali ya, Konova.
teman-teman tuh udah 2 kali tuh Naila ke luar negeri ya. Kita luar kotanya jarang ya. Oke, Naila kita mau bahas terkait sama suasana Ramadan kamu selama di 2 negara berbeda itu. Kalau di Indonesia kan kamu udah lama di Indonesia nih. Ya, sama Bapak juga udah lama di Indonesia. Di Indonesia kan ada kebiasaan-kebiasaan, kemudian ada momen-momen, misalnya berburu takjil. Kalau di Indonesia kan, kalau sore tuh jam 4:30, jam 5 sore itu orang-orang rame ya di jalan untuk cari takjilan. Nah, kayak di sana kira-kira ada apa enggak gitu ya. Tapi sebelum itu kita cerita yang mana dulu nih enaknya? Kamu mau cerita yang mana dulu yang enak? Yang di US dulu apa yang di Afsel dulu? Di US saja, soalnya lebih ingat. Lebih ingat. Oh, kalau yang di Afsel karena masih kecil ya waktu itu ya, masih TK ya. Oke, di US. Gimana sih kondisi Ramadan di sana? Jadi di US itu orang muslimnya lebih dikit daripada di Indonesia gitu. Jadi lebih dikit. Tapi kamu tahu persentasenya? Persentasenya kurang tahu. Di sekolah saya ada beberapa tapi nggak mayoritas, sedikit. Nggak mayoritas. Contoh deh, kamu misalnya di kelas di US itu, di kelas itu satu kelas yang muslim berapa kira-kira? Paling ada 1 atau 2 muslim, sekira saya 1 atau 2 muslim setiap kelas. 3 kelas. Setiap 3 kelas cuma ada 1 sampai 2 muslim. Sisanya Kristen. Di Amerika kan agamanya banyak gitu. Ya? Jadi ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Yahudi, ada yang. Tapi kalau mayoritas sih Kristen. Paling Kristen ya. Kristen ya. Kalau dibandingkan antara Protestan sama Katolik, banyakan mana? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Maksudnya jarang kelihatan gitu kalau orangnya agamanya kayak gimana. Yang pasti muslim di sana 3 kelas itu cuma 1 sampai 2 orang aja. Ya, sekira saya. Oke. Nah, kamu di kelas berarti sendiri kamu atau gimana? Atau ada teman kamu yang lain muslim? Di kelas saya yang muslim, setahu saya sih cuman saya aja. Saya mungkin 1 orang lagi tapi kayak kurang kelihatan gitu. Jadi kurang kelihatan ya. Tapi kamu perasaannya gimana? Kamu kan muslim nih sendiri, tapi kamu udah berhijab? Iya. Udah dari SD ya, SD itu udah berhijab ya. Kelas 3 tuh selanjut di sana berhijab. Ya, di sana karena belum balik, di sana pas sampai di US tuh ada situasi, kalau ingat saya udah lama, saya juga dikasih taunya cuma dikit sama ibu saya, kayak ada suatu sama Iran gitu. Jadi ada banyak berita orang muslim kena diskriminasi atau apa gitu. Oh, didiskriminasi di sana. Jadi biar lebih aman, karena saya juga belum berjilbab dulu. Kelas 4 saya belum berjilbab. Kelas 4 kamu belum berjilbab dulu. 5, 6? 5 saya udah balik jadi pakai jilbab. Oh gitu. Jadi kelas 5 pakai jilbab, kelas 6 pakai jilbab gitu. Iya. Oke. Di sana kamu berapa tahun tadi? Yang di US? 3. Nih kasih tahu teman-teman ya. Jadi di US itu ya Naila ya. Itu tadi kamu cerita itu udah di sana itu 4 tahun ya SD itu ya. 7 tahun. 5. Sorry. Di SD itu di US teman-teman kata Naila jadi 5 tahun. Kalau di sini kan kita 6 tahun ya Naila ya. Tapi kalau di US itu 5 tahun. Jadi kelas 1 sampai kelas 5. Begitulah ya. Terus kelas 6-nya ada? Kelas 6 ada, tapi masuknya SMP. Berarti itu setara sekolah menengah. Pertama SMP. Oh gitu. SMP berapa tahun? SMP 3 tahun. 3 tahun juga, berarti 6, 7, 8. Kalau di sini kan 7, 8, 9. Ya, berarti kalau di sana 6, 7, 8. Tapi SMA-nya 4 tahun. Oh, SMA 4 tahun. Berarti lanjutin ya. 9, 10, 11, 12. Mulai dari kelas 9. Kalau di sini kan SMA di Indonesia kan SMA mulai dari kelas 10. Kalau di sana dari kelas 9 begitu ya? Iya. Oke, balik lagi ke yang Ramadan tadi ya. Iya. Puasa Ramadan di US gimana sih rasanya? Ramadan.
Jadi Apa bedanya sama di Indonesia? ada banyak perbedaan. Banyak ya? Coba satu. Pertama, berburu takjil itu yang tadi Bapak bilang, berburu takjil itu lebih susah sih. Susah ya? Iya, karena di sana kan nggak mayoritas muslim, jadi makanannya cari yang halal susah gitu. Jadi kayak tempat makan yang mungkin halal di sini, di sana belum tentu. Oh gitu. Jadi nyari yang halal aja susah, apalagi yang banyak di pinggir-pinggir jalan Di ya? pinggir jalan jarang sih, hampir nggak pernah. Nggak ada mungkin ya, jarang ya? Yang kayak jualan-jualan pinggir jalan, mungkin bawa es ini. segala macem gitu, nggak ada ya? Jadi paling harus ke toko atau apa gitu. Jadi biasanya sih kalau buka puasa saya nggak berburu takjil, jadi paling masak sendiri. Masak sendiri. Jadi biasanya di sana Jadi sih Umi masak sendiri. Oh gitu. Umi masak sendiri. Berarti karena tinggal sama keluarga ya? Adik kamu ikut berarti? Iya, dua-dua. Yang nomor 2 sama nomor 3? Iya. Kalau yang nomor 2 lagi usia berapa di sana? Yang nomor 2 usianya 8 tahun, pas sampai sana masuk kelas 2 SD. Oh berarti di sana adik kamu yang nomor pertama itu kelas 2 SD. Nah yang nomor 2, adik kamu yang nomor 2? Nomor 2 belum sekolah, masih beberapa bulan gitu. Berapa bulan? Baru bisa naik pesawat hampir 1 tahun sih, mungkin 10 bulan, 8 bulan? 10 ya. 10-an bulan ya. Oke, berarti ikut semua tuh ya. Ikut semua ya. Sebenarnya Gak bisa ya tinggal di sini karena lama ya. Nah, sebenarnya bapak saya kesana duluan soal. Oh, kamu nyusul sama bunda nih. Iya, beberapa bulan kemudian soalnya pas adik saya lahir bapak saya di sana. Oh gitu. Oh, adik kamu di sini lahir. Posisi ayah kamu udah di sana. Iya, baru berangkat gitu. Jadi sama atasannya katanya belum boleh balik, jadi nunggu adik saya udah cukup tua buat naik pesawat dulu gitu. Oh, nunggu usia adik kamu yang kecil itu usianya boleh cukup naik pesawat baru diajak ke sana. Iya, baru oh gitu. Jadi nyusul. Oke, baik lagi ke tadi Ramadan. Berarti susah ya nyari takjilan, susah ya nyari takjilan. Tapi berbuka kamu pakai apa biasanya? Masak sendiri? Buka puasa, iya masak sendiri. Ibu saya di sana tuh jago masak gitu. Jadi makannya semua masak, kita jarang pesen kecuali kayak mau aja atau capek masak gitu. Tapi kayak di sini ada nggak sih kayak misalnya GoFood, GrabFood? Di sana ada? Ada sih, namanya Uber. Uber. Lah di sini juga Uber ada. Berarti dari sana ya? Tapi di sana beda nggak? Beda sih, agak beda. Mirip tapi menurut saya pakai Gojek lebih enak sih. Lebih enak ya, lebih simple ya kayaknya, iya, lebih mudah. Iya, Uber tapi itu mobil doang. Oh, Uber itu mobil aja. Iya, di sana justru motor itu jarang. Jadi biasanya kalau jalan apa gimana gitu, jalan di trotoar itu jarang ngelihat motor, hampir jarang ngelihat motor yang lalu lalang gitu ya, nggak ada, jarang malah ya. Jadi macetnya kayak lebih enak gitu loh. Kalau macet mobil doang. Oh gitu, berarti memang sana mayoritas mobil ya di jalan itu ya. Soalnya public transportationnya itu bagus, jadi ada bis, ada subway. Di sana kita ada mobil, tapi biasanya ibu saya kalau kemana-mana bisa sendiri pakai public transport gitu. Biasanya naik subway atau gimana. Iya. Kalau waktu Bapak juga kurang tahu ya. Kalau waktu di Amerika sama puasa apa? Durasi waktu berpuasanya lama nggak sih? Atau sama? Berapa jam? Durasi waktu. Jadi di sana itu waktu sholat sama ininya tuh beda-beda setiap musim gitu. Beda-beda setiap musim. Iya. Contoh gimana? Jadi di sana ada beberapa faktor. Pertama musim. Ya. Biasanya kalau musim dingin itu maghribnya lebih awal. Musim dingin, biasanya musim dingin di bulan-bulan apa kalau di sana? Bulan-bulan. Berarti kan summer ya? Mulai dari mungkin akhir November. Akhir November, itu musim dingin tuh. Nah kalau musim dingin maghribnya lebih? Biasanya seingat saya lebih awal. Lebih awal, jam berapa? Pernah sih, jadi suka ganti-ganti. Pernah maghrib
itu saya nggak ingat kalau itu musim dingin atau musim lain, tapi harusnya sih musim dingin. Pernah saya maghrib jam 5 kurang. Jam 5 kurang? Iya. Berarti kamu berbuka jam 5 kurang? Lebih awal gitu ya? Iya sih. Ya, enak bukan. dong. Pas itu sih nggak puasa tapi. Oh, posisi bukan puasa? Oh gitu. Jadi tergantung banget sama bulannya, enaknya bukanya jam berapa. Oke. Tapi kan kamu di sana itu kan nemuin berapa musim di sana? Selama 3 tahun itu? Iya, jadi ada musim musim panas. Ada summer, musim semi, spring, terus ada fall, itu musim gugur. Musim gugur. Biasanya suasananya apa tuh kalau musim gugur? Musim gugur. Apa yang terlihat? Musim gugur tuh yang paling enak gitu, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, tapi kayak bisa pakai yang hangat-hangat gitu, jadi enak. Terus daun-daunnya kan gugur, jadi kalau mau foto kan bagus. Iya ya, jadi estetik ya. Buat foto itu kayaknya bagus buat di Instagram gitu ya. Iya. Daunnya kan gugur semua gitu. Gugur, semi juga enak. Dan itu nomor 2 enak gitu. Soalnya ya pertama adem, nggak seadem musim gugur, tapi tetap adem gitu, nggak terlalu panas. Terus mataharinya kelihatan. Salju saya benci banget. Ada tapi kan ya? Ada. Bencinya kenapa kamu? Bencinya karena pertama dingin banget gitu. Dinginnya berapa derajat yang kamu pernah rasain di sana? Kalau Celcius pernah sampai min gitu. Minus berapa? Minus 2, minus 3, atau minusnya belasan? Pernah sih itu pas kalau kena blizzard. Apa tuh blizzard? Blizzard itu kayak apa ya, kayak yang pas salju tapi saljunya banyak banget sampai numpuk gitu. Sampai numpuk? Bener gak sih kalau Bapak sukanya cuma nonton di TV, ya lihat di film, itu yang bener gak? Sampai yang di atas rumah, sampai di pekarangan tuh nutupin. Bener gak sih begitu? Pak, saya di sana tinggalnya di apartemen. Jadi, tinggi ya berarti ya? Jadi tinggi sih, jadi terus saya ada balkon, jadi pas pertama kali salju saya ngerasain pertama kalinya salju beneran gitu di balkon gitu, dibuka pintunya, dipegang-pegang, oh salju gitu. Iya. Terus dingin? Kayak es batu? Ya dingin. Pertama kalinya tuh kayak, ini dingin, tapi kalau bener-bener di luar gitu, bener-bener keluar gitu pas lagi salju gitu, adem tuh, pakai bajunya berlayer-layer gitu. Jadi berapa layer biasanya? Pertama dalam, kalau jadi pas bener-bener udah musim dingin, layer dalam itu yang merek yang sama namanya heat tech gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak ketat gitu, kayak bagian dalamnya street gitu ya. Iya gitu, jadi kayak lagi sama ini atas bawah gitu, biasanya hitam saya. Habis itu di atasnya pakai baju biasa gitu. Lapis lagi tuh. Lapis. Habis itu pakai jaket di atasnya. Habis itu pakai coat. Jadi apa? Kayak jaket tapi khusus buat salju. Jadi bawahnya mungkin hoodie apa gimana gitu. Terus di luarnya lagi kayak jaket yang berbulu salju. Itu? Iya, yang berbulu ininya. Yang ada kupluknya itu berbulu itu. Yang kayak gitu. Berarti berapa layer kalau itu? 5 ada 5, 6? Enggak sih. 1, 2. Paling 3 sampai 4 layer. 3 sampai 4 layer. Terus pakai kayak sepatu boots gitu. Iya, itu kalau mau keluar ya. Tapi kalau di rumah sebenarnya nggak harus segitunya kan? Iya, tapi pakai heater gitu. Pakai penghangat ya? Ya, penghangat gitu ada itu. Penghangat ruangan? Penghangat ruangan. Oke. Nah, kamu pernah nggak ngerasain puasa di musim itu? Puasa di musim itu. Puasa di musim dingin, puasa di musim panas, puasa di musim apa tadi? Salju, semi, gugur. Nggak, saya belum pernah di setiap itu sih. Jadi puasanya pas itu. Kapan? Kamu pernah puasa di momen musim apa yang pernah? Tahun lalu kalau nggak salah bulan Maret. Ya. Tahun lalu Maret. Habis itu tahun sebelumnya Februari, terus Januari. Jadi kalau nggak salah harusnya gitu. Jadi pernah puasa saya
kurang ingat tahun berapa, tapi pernah puasa sekitar pas mulai adem gitu. Pas mulai adem berarti itu bulan apa? Musim apa? Semi atau gugur? Kayak di kayak udah mulai masuk musim dingin gitu awal-awalnya atau akhir-akhirnya. Jadi kayak bukan bener-bener di pertengahannya kayak kerasa banget saljunya, tapi adem gitu. Adem gitu ya. Nah, justru puasa musim itu tuh capek. Capeknya? Bukannya adem? Ya adem, tapi karena kan kita lapar gitu. Jadi kan kita lapar, terus kedinginan. Oh iya. Nah, kedinginan kan harusnya kan makan ya. Iya, jadi kalau dingin-dingin di sini kan makan Indomie enak ya. Tubuhnya tuh kayak membakar kalori gitu kan. Iya. Biar anget. Jadi semakin lapar gitu kayak Iya. Udah kondisi dingin, kondisi puasa. Jadi makin lapar gitu ya. Iya, jadi itu yang buat berat kamu di musim itu untuk puasa. Oke. Di musim lain ada? Ketemu puasa di musim lain? Jadi kan tadi musim apa tuh? Musim menjelang musim dingin tuh. Di musim lain ada? Beda gitu musimnya? Sekitar musim semi pernah. Musim semi pernah. Tapi enak nggak puasa di musim itu? Ya biasa aja sih. Biasa aja ya. Ya. Nah, itu kan tadi urusan makan ya, cari makan, terus suasana kondisi Ramadan di musim-musim tertentu. Kalau kamu misalnya di sana terkait sama ibadah kamu, taraweh misalnya, gimana taraweh? Nah, jadi di sana saya dimasukin sekolahnya public school gitu kan. Jadi public school itu apa? Biar teman-teman tahu. Sekolah negeri intinya. Di sana namanya public school. Di sini sekolah negeri. Iya. Berarti punya pemerintah ya. Oke. Kamu dimasukin ke sana terus? Jadi agamanya kan pasti kurang. Jadi saya di masjid. Jadi di sana itu ada masjid di Amerika, tapi lebih langka gitu, lebih jarang terlihat daripada di sini kan. Di sini di mana-mana setiap ini masjid, jalan sedikit masjid ya. Kalau di sana susah ya? Di sana masjid terdekat dari rumah saya itu 25 menitan. Wow, hampir setengah jam ya? Naik mobil. Iya. Jadi, berarti kalau setengah jam dari sini ke Ciledug ya? Di sana. Tapi kamu sering ke masjid? Atau waktu-waktu tertentu aja, terbatas, misalnya sepekan sekali atau gimana? Waktu-waktu tertentu sih. Saya ke masjid sepekan sekali setiap hari Sabtu untuk ikut namanya Saturday School. Jadi kayak TPA gitu. What is that? Apa itu? TPA intinya. Oh, TPA. Ya, TPA. TPA kalau Saturday School. Ya. Kayaknya bayarannya mahal ya? Berapa? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Kurang tahu, tapi bapak saya yang nggak pernah bilang apa-apa sih. Iya. Soalnya kalau di sini di Indonesia itu kalau misalnya sudah berbau bahasa Inggris mahal. Misalnya ayam goreng 7.000, jadi fried chicken 13.000. gitu. Tapi kalau sana Saturday School, itu sekolah Sabtu. Oh, maksudnya TPQ atau TPA? Ngaji sama diajarin tentang Islam gitu. Tentang Islam. Pokoknya intinya belajar ngaji lah ya. Ngafal Quran juga di sana ada atau gimana? Atau ngaji tahsin aja? Ada hafalan juga. Ada. Tapi lebih ke kayak tahsin sih saya. Tahsin ya. Kayak hafalin doa gitu. Lebih ke basic-basic buat orang Islam yang di sana gitu. Tapi pengajar itu orang Indonesia yang di sana, stay di sana, atau orang asing, orang sana? Nah, jadi di sana masjidnya itu yang ada Saturday School yang saya datengin sepekan sekali itu namanya Masjid Al-Hikmah, ada di New York. Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah. Okay. Itu masjidnya punya Indonesia. Oh, masjidnya punya Indonesia. Oke. Dia yang dibangun sama Indonesia, tapi yang datang bukan orang Indonesia doang. Di sana sih ngomongnya biasanya bahasa Inggris, soalnya yang datang juga orang Inggris ya, orang sana asli gitu ya. Mungkin ada musafir gitu kan. Kalau misalkan saya juga naik mobil kemana-mana, kalau bisa nemu masjid ya alhamdulillah gitu. Iya. Jadi kadang ada orang dari mana aja gitu yang kebetulan ke New York salat di sana. Terus ada orang yang sering datang itu orang Arab atau orang. Iya. Pokoknya musafir lah ya, yang mampir gitu ya. Terus ada yang deket sana juga kebetulan banyak orang Muslimnya. Jadi mungkin di sana ada bukan orang Indonesia doang gitu, Muslim ada orang Arab, ada Pakistan, seingat saya. Oh gitu ya, banyak ya ternyata ya. Maksudnya ada orang-orang dari luar negara lain itu yang tinggal di sekitar masjid itu, terus jadi ibadah di situ gitu ya. Aktivitas harian ibadahnya ya.
Oke. Iya. Tapi kamu di sana itu sepekan sekali tadi? Hah, Sepekan sekali. biasa. Tadi untuk ikut Saturday School. Nah tadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kamu di sana yang ngajarin itu gurunya orang Indonesia atau bukan? Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia yang stay di sana berarti? Namanya, yang gurunya di kelas saya namanya Bu Titi. Oh, Ustazah. Ya, Ustazah. Perempuan, Ustazah Titi. Mm-mm. Oke. Oke. Berarti emang orang guru kamu itu orang Indonesia yang stay di sana gitu ya? Mm-mm. Di masjid ya. Oh, berarti ada ya masjid yang ibaratnya dibangun khusus buat orang-orang di sana gitu ya. Dibuat oleh orang Indonesia gitu. Itu buatan pemerintah atau bukan? Saya kurang tahu Kurang sih. tahu ya. Kurang Yang tahu. pasti itu masjidnya punya buatan Indonesia. Oke. Kalau misalnya kantor ayah kamu jauh dari rumah nggak? Kalau kamu kan tadi New York tuh, 25 menit di New York. Nah kalau apartemen kamu di New York juga? Iya, Berarti deket ya, masih New York juga ya? di daerah Queens gitu. Apa namanya? Queens. Queens. Ya, Queensboro. Queensboro, jadi jalan Queens. Bukan, Queensboro tuh apa artinya? Queens. Jadi di sana itu New York itu dibagi jadi kalau nggak salah beberapa borough gitu. Jadi ada Queensboro, terus ada the Bronx, ada Brooklyn, ada satu lagi apa gitu. Oke, nggak apa. Soalnya saya cuma di Queens Oke, aja. ngomong-ngomong Naila kan kamu nih, kalau bapak kenal kamu kan ngomongnya bahasa Inggrisnya lancar banget ya, lancar banget. Nah itu kamu ada kesulitan nggak sih pertama kali kamu ke luar negeri, terutama kalau di US kayaknya kamu udah itu ya, di Iya. US udah lancar ya, iya nggak? Iya. Karena kan kamu dari kecil nih pernah di Afsel, nggak apa ya kita sedikit-sedikit ke Afsel nggak apa ya? Nggak apa-apa. Pernah di Afsel. Nah di Afsel itu pakai bahasa apa? Bahasa di sekolah saya bahasa Inggris, tapi Di Afsal bahasa Inggris, tapi sekolahnya swasta atau negeri? Kan TK tuh. saya kurang tahu sih, tapi kayaknya Public school juga tuh bukan? kalau nggak salah iya. Public school juga. Hmm. Berarti kamu 2 tahun di situ terus pindah ke SDIT Asukria. 2 tahun setengah ya tadi ya. Iya. Tapi English itu. Iya. Berarti kamu dari TK bahasa Inggris. Iya. Pertama kali saya ke sana sih saya nggak bisa bahasa Inggris. Iyalah sama sekali. pasti. Ya. Bapak juga kalau pertama kali ke sana pasti ya bingung mau ngomong apa. Pertama kali ke sana berarti emang belajar memang nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi persiapan nggak? Enggak, bapak saya sih udah bisa, soalnya sebelumnya dari kecil udah belajar gitu, belajar Iya. sendiri, belajar sendiri dari TV sama dari nonton TV gitu, ada Teks gitu. ya sama Title, teks. ya kan? Jadi belajar sendiri, tapi saya nggak tahu, jadi sampai sana gitu kayak ya Bismillah dicemplungin aja gitu. Oh iya pastilah. Ya, kayak gitu lah. Tapi kalau misalnya di rumah kamu berbahasa Inggris atau biasa Indonesia? Kalau secara keseluruhan sama ibu saya diwajibin ngomongnya bahasa Indonesia. Diwajibkan bahasa Indonesia Kalau dari sama kecil. ibu saya. Dari kecil. Soalnya takutnya nanti saya lupa bahasa Indonesia gitu, Oh, nggak bisa iya. ngomong. Jadi kalau sama ibu saya, khusus sama ibu saya harus bahasa Indonesia. Tapi kalau sama bapak saya, kalau lagi nggak ada ibu saya sih, bapak saya biasanya ngomongnya bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Berarti emang kamu terus. bisa dari kecil ya, gitu ya. Berarti dari kecil emang sama ibu khususnya kamu diharuskan untuk berbahasa Indonesia. Nah kesulitan nggak kamu ketika kamu datang ke SMPIT? Sampai itu. Jujur, iya sih lumayan. Lumayan apa tuh? Bahasanya pertama agak lupa-lupa dikit. Agak gitu. lupa Jadi, dikit. Apa contohnya yang lupa misalnya? kayak misalkan lagi ngomong kayak tiba-tiba oh ya pas itu aku pernah apa gitu, Tahu-tahu yang keluar bahasa Inggris. kayak bahasa Inggris gitu, terus Iya. kayak apa tuh, kayak gini loh, gini oh itu gitu. Oh itu tuh yang teman yang ngasih tahu. Kayak oh itu, terus Iya, habis iya, itu Akhirnya kamu gerakin aja ya. Oh gini. Apa sih maksudnya gitu ya? Ini loh gitu ya. iya. Akhirnya teman-teman, oh itu mah itu, kata teman kamu gitu ya. Iya.
Itu awal-awal kamu pindah ke SMP IT. SMP IT. Terus slangnya juga kurang Nah, tahu. kenapa pindah? Pindah karena tugas Tugasnya bapak selesai? saya. Iya, jadi bapak saya ditugasin cuman kayak beberapa tahun gitu, terus balik ke Indonesia, terus ya mungkin sih tergantung bapak saya pindah lagi mungkin habis 3 tahun. Oke. Nah, sekarang posisi ayah di mana? Tugasnya? Ayah saya kerja sebagai diplomat di PTRI. Tugasnya di PTRI, diplomat, sebagai diplomat. PTRI apa tuh? Perutusan tetap Republik Indonesia atau Permanent Mission of the Republic of Indonesia. Biasanya ngapain aja? Setahu kamu? Pernah cerita nggak? Ayah kamu pernah cerita nggak? Atau kamu ngobrol-ngobrol di rumah? Ayah tuh tugasnya ini loh, nak, gitu. Ya kadang bapak saya kan suka kayak habis ngapain gitu. Jadi ibu saya juga kadang di bapak ibu saya tuh sering ngobrol tentang kerja karena ibu saya juga sempet kerja gitu untuk pemerintah gitu. Jadi sering ngobrol gitu kayak, oh iya nih gini Pak ini gini Oh gitu. gitu. Jadi kadang saya dengerin gitu kayak nanya, oh ngomongin apa gitu. Kadang kamu suka nimbrung gitu ya, Kayak nanya-nanya, kenapa tuh ngomongin apa? kepo gitu. Ya. Tapi kalau ibu kamu pernah kerja? Pernah. Maksudnya sama juga atau sama ayah kamu enggak? Beda sih, tapi kayak untuk pemerintah gitu. Untuk? Ibu saya kerja di Kemendak, Kementerian Perdagangan. Oh, Kementerian Perdagangan, Kemendagri berarti. Iya. Oke. Tapi off, nggak lanjut gitu? Atau udah selesai tugasnya? Udah resign. Oh, udah resign. Fokus sama kamu kali ya? Iya. Fokus sama kamu sama adik-adik kamu ya? Oke. Pas saya resignnya sih misalnya ibu saya pas mau pindah ke US, ibu saya resign gitu di tahun terakhir di Indonesia. Oh, berarti pas waktu mau pindah ke US itu pas kamu kelas 4 gitu ya? Selesai kelas 3, berarti itu resign bunda kamu? Iya. Oh gitu, berarti ikut sama ayah ke US. Oke. Berarti kamu nggak di US nih ya? Berarti kamu nggak ngerasain gimana abis traweh jajan gitu keluar? Oh enggak. Enggak ya? Di sana tapi ada bukber di masjidnya. Bukber ada. Ada. Oke, bukber ada. Biasanya menu bukber favorit apa di sana? Kalau di sini kan gorengan. Nah, Kalau di sana apa? di sana di masjidnya bukbernya saya sih kalau bukber masjid itu di Al-Hikmah doang. Di Al-Hikmah aja, karena itu yang paling deket atau gimana? Yang paling deket gitu sama yang paling. Tapi kamu pernah ke masjid yang lain? Masjid yang lain pernah, tapi cuman buat mampir sholat aja gitu. Hampir sholat, dan itu jaraknya sejauh apa dari rumah gitu? Jauh, jadi kayak harus nyari di Google Map gitu masjid terdekat. Oh, misalnya masjid terdekat itu kan Al-Hikmah, 25 menit. Ada nggak yang lebih dari itu? Sejam, 2 jam gitu? Masjid lain sih Yang pernah kamu singgahi ya, yang pernah kamu kesana gitu ya? biasanya kayak nyari aja gitu lagi tengah jalan, misalkan lagi mau keluar kota gitu karena ada acara gitu sambil jalan, aduh nyari masjidnya di mana gini, dicari di Google. Jadi saya juga kurang tahu jarak dari rumah saya sejauh apa. Oke, tapi yang pasti itu lebih jauh dari Al-Hikmah? Lebih jauh ya? Lebih jauh. Oke, nah tadi kembali ke bukber di Al-Hikmah, biasanya menunya apa? Menunya. Menu favorit di sana gitu? Nah, jadi kan yang tersaji punya gitu? orang Indonesia. Iya. Jadi menunya banyak isinya ya Indonesia gitu. Indonesia banget ya? Ya ada gorengan. Ada? Ada rendang. Ada rendang? Yang bikin sendiri gitu. Oke. Masakan kayak gitu. Dan itu kan jadi ada orang dari luar juga gitu. Nah, jadi mereka datang juga nyobain makanan Tapi mereka Indonesia. itu masak sendiri kan di sana kan susah tuh. Artinya kan kalau di sini kan kenapa banyak kayak karena yang buat banyak. Ya kan, dan biasa bikin gorengan. Ada gorengan ya karena ada orang biasa bikin gorengan gitu. Tapi kalau di sana ada yang bikin? Ada. Ibu saya juga sering masakannya masakan Indonesia sih di rumah. Oh gitu. Iya. Berarti tapi ibu kamu bisa masakan luar negeri? Misalnya apa gitu? Masakan US sih, gitu. Ibu saya tuh sering kayak nyari-nyari ke internet gitu kayak, oh coba masak ini ya. Masak ini, Naya mau nyoba nggak? Apa gimana? Oh mau, apa gimana? Terus dimasakin, terus kadang nggak dikasih, kadang
spaghetti pernah gitu, bikin spaghetti atau bikin pizza pernah gitu. Oh gitu. Ya Soalnya pokoknya saya mau. bisa lah ya gitu ya. Bisa. Nggak melulu masakan Indonesia ya. Oh berarti ada itu di Al Hikmah itu gorengan ini masakan Indonesia gitu. Ya? Nah, yang funding itu orang-orang Indonesia juga gitu. Jadi yang gitu. yang ngasih makanannya tuh di sponsor gitu pernah sama PTRI, KJRI. Oh gitu. Sama BNI juga pernah. Habis itu saya lupa sih, tapi pernah. Oke. Tapi buat kamu yang paling berkesan di Ramadan di sana apa? Ada banyak sih yang berkesan, banyak yang belum saya ceritain juga. Ceritain coba. Oke. Jadi pertama di sana itu Ramadan nggak libur. Oh Ramadan nggak libur? Nggak libur. Jadi kan sama kita nggak libur. Iya tapi nggak libur sama sekali. Kalau kita kan 2 minggu aja ya, masuk 2 minggu libur gitu ya. Full 30 hari sekolah, full day sampai jam 2 gitu. Oh gimana tak kamu rasanya? Jadi capek ya? Saya itu ke sekolah saya dua-duanya untuk SD sama SMP itu jalan kaki. Jalan kaki. Jaraknya? Saya kurang tahu jarak nomornya berapa, tapi jalannya 10 menitan. Jalan 10 menit? Saya jalan ke sekolah 10 menit, jadi lumayan ya. Dari apartemen ke sekolah 10 menit? Masuk sekolah sama jamnya? Masuk sekolah beda, di sini lebih awal. Di sana masuknya jam 8. Jam 8 pagi? Pagi. Oke. Pulangnya? Nah, jadi di sana pulangnya sih nggak ada istilah pulang telat. Di sini kan mungkin hari ini karena ada pramuka atau ada ekskul jadi pulangnya jam 5. Iya. Di sana apapun yang terjadi pulangnya selalu pas jam 2, mungkin lebih awal gitu, tapi nggak pernah lebih telat. Oh gitu? Nggak pernah lebih telat? Kalau kita kan kadang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya? Iya. Jadi di sana itu kayak pulangnya pas jam 2. Mungkin kalau ikut program after school atau program kayak acara habis sekolah gitu, klub atau apa, harus minta izin gitu di sekolah lebih lama terus baru pulang. Tapi ya bukan dari sekolah mandat, bukan dari sekolah yang kayak harus gitu. Oh bukan wajib, kayak misalnya eskul itu kan wajib. Tapi kalau misalnya apa namanya tuh, kalau misalnya di sana itu nggak wajib. Ada sih kegiatan untuk after school-nya, tapi nggak wajib. Enggak. Biasanya apa kegiatan after school-nya? Biasanya ada yang namanya klub. Jadi kayak ekskul gitu, tapi nggak wajib. Klubnya di sekolah SMP-nya saya, di SD sih ekstrakurikulernya lebih kurang, tapi SMP saya lebih gede, jadi ekstrakurikulernya banyak. Oh gitu. Ada yang namanya Green Team, itu mirip banget sama Adiwiyata di sini. Green Team? Sama kayak Adiwiyata kemarin ya? Iya, tapi agak lebih ke nanam-nanamnya lebih banyak gitu, jadi kayak bener-bener cangkul ngerenovasi gitu pakai paku gini. Iya, karena di sana juga mungkin lebih luas kali ya tempatnya ya. Tapi kalau sekolah kamu, kalau ngeliat-liat di sana itu gede nggak? Gede banget nggak? Oh. Kalau misalnya lihat bandingin sama SMP itu lah gitu misalnya. Jadi SD saya itu nggak gede banget sih, kecil gitu. Cuman 2 lantai atau 3 lantai gitu. Jadi nggak gede banget. Nah, SMP-nya saya itu, saya hari pertama sampai tengah tahun itu saya nyasar terus. Masa? Iya. Saking gedenya? Nyasar terus, jadi kayak harusnya nih kayak aduh ini kelas awal. Jadi di sana itu departmentalization gitu, jadi kelasnya pindah-pindah, yang pindah-pindahnya bukan gurunya tapi muridnya. Oh, yang pindah? Muridnya. Jadi kayak moving ya, muridnya moving ya? Ini kelas bahasa Inggris, ini kelas ini kelas itu. Jadi ntar belnya yang ini, kita harus langsung keluar, langsung jalan gitu. Kayak oke, ngeliatin. Kita juga pernah dulu gitu. Iya. Kita SMP kita pernah dulu. Jadi kelas kelas bahasa. Di sana kelas apa namanya itu misalnya sosial gitu kan. Oh iya. Pindah, ada bel, muridnya yang keluar menuju ke ruang kelasnya gitu kan ya. Di sana begitu. Iya. Oh. Tapi itu makan waktu nggak? Atau ada, kalau di sini ada yang suka mampir tuh biasanya. Kalau di sana gitu nggak? Mampir dulu sebelum masuk kelas. Ada anak yang kadang suka iseng gitu. Kayak gitu sih. Gak langsung mampir. Tapi kayak di sana tuh toleransinya tuh kayak lebih ketat ya? Kecil gitu. Maksudnya kayak
tetap gitu. Jadi kayak misalkan tadi tanyain kamu kenapa telat gitu. Terus Iya. kalau nggak bawa kayak late pass namanya gitu, kayak Apa ada tuh? di tanda tangan sama guru, oh ya ini dia habis bantuin aku, jadi dia nggak telat nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi kalau Sedetil itu. jadi kalau datang ke kelas telat nggak bawa late pass itu bakal tanya kamu kenapa telat gitu. Oh, ditanyain lah ya. Nah, ditanyain. Kamu kenapa telat? Itu Bu, aku tadi mampir duduk di tangga toilet. Itu nggak ada tuh. Iya, terus kadang kalau sampai telatnya kayak gitu terus gitu, itu dikirim ke Din. Apa? Din itu kayak BK. Din. Oh, BK. Din tuh BK. Oke. Dikasih pembinaan. Iya, kayak kamu nggak boleh kayak gini. Terus bisa kayak di film-film bisa dapat detention. Apa tuh? Detention itu kan kadang kalau habis, jadi kalau misalkan kamu habis ngapain gitu terus cukup bodoh kayak oke, dihukum kamu. Hukumannya apa biasanya? Hukumannya ada banyak sih, dia tergantung. Pertama ada suspension, itu artinya nggak boleh masuk sekolah beberapa hari, itu kayak bener-bener Berarti scores. banget gitu. Ya, Iya, di scores berarti. di scores itu dia apa? Di skor itu ya nggak boleh masuk. Ya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, kamu di rumah beberapa aja. hari, kayak kamu harus ini, kamu nggak boleh masuk beberapa hari baru bisa masuk. Terus kadang dihukum lunch detention. Lunch? Detention. Apa itu? Itu tuh jadi lunch itu kan makan siang kan? Ya, Biasanya detention? makan siang itu di kafetaria apa gimana? Ah. Kalau kamu misalkan habis ngapain gitu, mungkin habis nonjok orang apa gimana gitu. Ya pokoknya abis ngelakuin kesalahan lah. Ya ditaruh di ruangan mana gitu, kamu makannya di situ. Tapi kamu harus diem aja gitu, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa, cuma kayak. Tapi ada orang lain. Ada. Itu sesama yang lunch detention tadi. Iya. Oh. Jadi kayak Sama-sama orang yang dihukum ya. Nah, jadi ini kayak- di sini gitu. kalau ketemu kayak, hey nggak boleh ngomong. Tapi ada yang jagain. Ada, diliatin gitu. Diliatin. Yo, nggak boleh ngomong gitu. Ya, terus kadang Tapi dikasih itu makan kerjaan kan? gitu. Boleh makan, boleh lah. Boleh, tapi nggak Makan. boleh ngobrol sama kiri kanan. Oh gitu. Kayak duduk aja gitu atau kayak pikirin gitu kayak kamu harus ngapain. Oh oke. Itu berarti makannya di kafetaria tadi. Nah, Kafetaria itu sama kayak kantin bukan? beda sih setahu. Bedanya apa? Di sini kan kantin sekolah atau kantin itu kan kayak biasanya ada yang jualan makanan Jualan. gitu. So, opsinya banyak gitu. Iya. Biasanya makanannya mau makan apa ini? Oh, aku mau beli ini, mau beli es. Tapi di sana nggak ada sih yang jualan-jualan kayak gitu. Nggak ada. Nah. Berarti yang mau makan itu dari mana? Makanannya bawa kah? Bisa bawa sendiri Iya. gitu. Kayak bawa sendiri dari rumah bekal. Tapi kan dia dari pagi, nggak fresh dong ibaratnya. Iya. Makan siangnya. Jadi biasanya saya juga sering bawa makanan kayak pas dibuka udah lembek. Ya iyalah, udah pasti apa namanya ya lembek, berair mungkin gitu kan, nggak fresh lah pokoknya. Berarti kamu gitu selama di sana? Iya kayak. Bawa makan siang dari pagi. Ini buat siang nanti gitu. Karena emang nggak ada kantin. Tapi di sekolahnya sih ngasih makanan gitu. Soalnya kan ini public school, di ini nama negaranya gitu. Jadi Berarti dikasih makan. tapi ini sih di New York. Saya nggak tahu kalau di state lain kayak gimana, daerah Dan lain. itu everyday. Buat setiap hari dikasih makan siang. Catering gitu Catering. Biasanya menunya apa? menunya. Nah itu menunya banyak. Tapi itu opsional gitu. Iya. Jadi kayak kalau nggak makan nggak apa-apa gitu. Tapi Nggak makan nggak apa-apa tapi disediain kan? Berarti kalau nggak makan ya kayak ya kita udah. nggak ambil jatah kita gitu aja ya? Ya nggak ngambil nggak. Oh gitu. Biasanya menunya apa? Nasi. Nasi. Di sana di sana apa sih makan utamanya? Ya nasi nih, makan pokoknya. Nasi kalau bukan rumah Asia gitu, nasi tuh jarang biasanya tuh. Jarang. Orang bule tuh kayak makan kentang kan. Enggak juga ya? Kalau pagi-pagi sarapan itu. Pagi apa sarapannya? Sarapannya makan kayak yang gandum kayak roti atau sereal. Quaker oats gitu ya. Atau makan kayak biasa gitu kayak telur ceplok apa tapi nggak pakai nasi. Oh iya, kalau kita kan telur ceplok nggak pakai nasi, gimana gitu Pak Nopal? Tuh teman-teman juga telur ceplok pakai nasi. Ada apanya lagi tuh?
Ada sayuran yang lain lah ya, ada makanan yang lain, lauk yang lain. Oh berarti di sana ya ceplok telur gitu ya? Sama mungkin sama daging apa gitu kayak bacon apa gimana bisa. Atau ibaratnya roti ya bener roti gitu ya? Saya sih dulu jujur sarapannya saya dulu tuh kayak sering buru-buru ke sekolah gitu. Iya. Karena sering bangun telat. Jadi biar cepet biasanya saya di pagi-pagi makannya ya kayak sereal gitu atau roti itu satu roti dilipet dikasih selai apa dimakan sambil jalan dimakan gitu. Buru-buru gitu ya. Telat. Itu kayaknya di film-film gitu tuh ya. Kayak makan buru-buru lari jalan. Aku telat. Nah gitu doang ya. Oke. Tapi sempat salam kan ya? Ya salim. Ya, Assalamualaikum Umi, dah tutup pintu terus ya, jalan gitu ya. Oh berarti itu disediain sama, nah apa tadi belum terjawab tuh menunya? Untuk makan siang di sekolah. Setiap hari itu kayak beda-beda gitu, jadi harus cari. Ngeliat dari makanan teman saya, karena saya biasanya nggak makan karena takutnya nggak halal gitu. Oh iya. Jadi kayak belum tentu halal, kecuali yang makanan menu vegan. Bismillah kan vegan tuh kan nggak ada dagingnya, nggak ada jadi sayuran lah segala macam. Iya, sayuran atau roti apa. Tapi ngeliat dari makanan teman-teman saya, biasanya tuh kombinasinya bisa kayak ada proteinnya, ada kayak daging atau apa. Telur, terus mungkin dikasih roti. Terus selalu dapat opsi susu putih gitu atau susu coklat. Susu coklat. gitu. Susu lah intinya ya. Ya susu. Oh berarti kamu jarang ambil ya karena kamu khawatir itu haram gitu ya. Kadang saya ngeliat menunya kayak ini ada vegan ya, aku kayaknya mau nyoba. Jadi sana ngambil yang itu aja. Gitu. Tapi itu kamu gimana perasaannya tuh? Maksudnya makan kan susah ya. Maksudnya mau makan tapi kondisinya kita khawatir itu nggak halal segala macam. Jadi sama di sana jadi kayak mulai kayak teliti banget gitu. Apalagi ibu saya gitu. Jadi kayak Umi coba kita makan di sana ya. Kayak dilihat dulu ini tempat makannya ada apa gitu. Terus juga harus lihat pemiliknya siapa. Kalau misalkan punya orang Islam ya alhamdulillah. Tapi biasanya kita nyarinya bukan halal karena lebih jarang kita nyarinya kosher. Apa? Kosher itu kayak kosher apa? Kosher itu kayak halalnya orang Yahudi gitu. Halalnya orang Yahudi? Iya tuh. Kita ngeliat tuh kayak ini dagingnya insya Allah kan disembelihnya pakai nama Allah gitu. Bismillah gitu. Bismillah. Terus ya kalau daging Yahudi ya kayak karena tapi biasanya kayak makanan biasa gitu kita masuk misalkan kayak supermarket gitu dicari yang ada kosher. Ini ada koshernya nih Umi. Dilihat kosher yang kosher jenis apa, dicari. Oke. Tapi kalau produk Indonesia ada di sana? Ada. Contohnya? Kayak kalau di supermarket yang gede-gede sih. Di instan ada? Jarang. Ada. Indomie ada. Ada tempat kayak market gitu khusus makanan yang kayak instan gitu ya? Kayak khusus makanan Indonesia sama mungkin kayak Thailand apa Cina apa gitu. Tapi intinya tuh namanya Indo Java. Itu ada. Indo Java? Di New York. Nama tokonya? Jadi ada. Spesial untuk makan-makan Asia gitu-gitu? Iya, apalagi Indonesia. Jadi ada Indomie ada, Taro ada. Tapi cuma rasa rumput laut sama ini sih barbecue. Oh, terbatas rasanya ya? Jadi sampai sini saya langsung nyoba rasa. Akhirnya di sini macam-macam ya? Gitu kayak masuk supermarket itu nggak usah kayak, aduh ini halal nggak ya? Kayak langsung ambil aja, Umi mau, oke. Berarti Umi itu semua dipilih? Kayak, oke. Di sana kan kayak ini lihat dulu. Iya. Berarti kamu perasaan kamu pindah ke sini sebenarnya gimana? Apalagi pas ngeliat makanan sini kayaknya gampang nih, makan ini bisa, senang aja. Enak banget. Enak banget ya. Sampai sini saya sih ini sebelum insiden Oktober 7, tapi saya sampai sini tuh langsung nyari Pizza Hut. Soalnya sebelum insiden Oktober. Tapi kamu termasuk yang sama Umi kamu itu artinya setelah ada kejadian itu aku nggak boleh boikot. Aku boikot nih. Ya boikot bener-bener gitu. Oke, keren berarti. Tapi dulu boikot tuh teman-teman ya. Boikot. Nggak beda banget sama pas di sana sih di Amerika. Soalnya di Amerika itu tempat makan yang halal di sini belum tentu halal di sana. Iya. Kayak McD, KFC, Pizza Hut, Domino itu di sana nggak halal. Nggak halal? Nggak. Jadi saya mau nggak makan. Soalnya mungkin kan di setiap negara di setiap region chainnya mungkin menunya ada yang kayak menu spesial gitu, kayak mungkin Pizza Hut-nya di sana ada hamnya atau apa. Oh gitu. Kan takut cross kontaminasi. Ada B2-nya. Jadi
biar lebih hati-hati enggak sih, biasanya Domino's enggak, ini enggak. Jadi kadang Iya. nyari makan Sekarang di sini Domino's support sana, ya, jadi kayak Israel gitu ya ya. udahlah kayak di Amerika aja. Oke. Teman-teman, wah sebenarnya banyak yang pengen ngobrol-ngobrol sama Naila yang pengen diobrolin ya, banyak sebenarnya. Tapi kita terbatas waktu nih Naila, nggak apa ya. Nggak Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi part 2 lah insya Allah ya. Oke, Naila, sebelum kita closing, kita tutup obrolan kita ini, ada pesan nggak buat teman-teman? Khususnya teman-teman yang ada di Ramadan hari ini di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Boleh kasih pesan ke teman-teman puasanya lancar gitu. Bersyukur ada di Indonesia gitu. Semoga yang lagi puasanya lancar. Amin. Terus ya bersyukurlah di Indonesia gitu kan, nyari makan gampang, terus orang muslimnya banyak. Jadi bisa sering buka bersama, mungkin tarawih setiap hari bisa di masjid. Sama ya alhamdulillah aja gitu, di Indonesia kan gampang lumayan. Semoga Pokoknya semangat lah ya. Semangat Ramadan. Semangat Ramadan. Target Ramadannya supaya tercapai sampai akhir Ramadan. Terima kasih Naila. Terima kasih ya sudah mampir di Podcasta. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight banyak dari Naila, dapat pelajaran banyak. Apalagi tadi cerita-cerita tentang Naila di Afsel. Tadi sebenarnya Afsel sedikit itu ceritanya. Sama di US juga masih banyak ya Naila ceritanya ya. Iya, banyak. Tapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti kita ketemu sama Naila lagi di episode berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.